Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Babau TV. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial lagi seputar Windows, khususnya Windows 10. Kalau Windows yang lainnya mungkin bisa mengikuti, hanya tampilannya aja yang nanti agak berbeda sedikit. Namun intinya sama karena sama-sama Windows itu ya. Oke, tutorialnya adalah bagaimana cara mengetahui dengan cepat ketika komputer atau laptop kita itu lemot banget. Kadang begitu mau buka apa itu udah langsung lemot. Nah, itu bagaimana ya cara cepat mengetahui bagian mana yang menyebabkan laptop atau komputer itu lemot banget. Nah, sebelumnya kalau ingin mempercepat kinerja laptop atau komputer Windows, kalian bisa cek channel di Babau TV. Udah saya set di bagian paling atas, itu khusus yang belum subscribe. Kalau yang udah subscribe dicari aja lewat sini kalau via komputer ya. Kalau nggak lewat komputer bisa lewat menu search ini. Begitu. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel Babau TV. Dukung kami untuk mendapatkan 100.000 subscriber. Sekarang masih 84.000 ya. Oke, langsung saja kita ke actionnya. Untuk yang pertama kita klik menu Start, lalu di bagian search ini, ini langsung search aja ya. Saya itu kebiasaan pakai Windows 7 itu jadinya harus klik Start dulu ya. Langsung saja di sini ketikkan Task Manager, Task Manager. Nah, nanti biasanya di bagian Best Match ini udah tampil ya. Kemudian kita klik aja, ini tampil di layar kedua saya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk proses, jadi kinerjanya itu bagian mana aja yang membutuhkan resource besar, itulah penyebab lemotnya. Lalu kita klik tab performance. Nah, di sini nanti kita bisa memantau apa sih yang bikin lemot. Karena di sini sudah ada monitor untuk CPU, RAM dan memori atau hard disk atau SSD. Gitu ya. Itulah caranya. Jadi kita memantau tiga ini, CPU, memori atau disknya. Kalau di sini sampai mentok-mentok, nah di sini kan ada grafiknya. Kalau saya pilih CPU, ini CPU-nya aman ya, karena nggak sampai mentok, bahkan separuh aja nggak nyampe. Jadi prosesornya itu masih mampu. Kemudian kita klik memori. Nah, memori ini kan hampir menyentuh bagian paling atas dari 4 GB RAM saya. Nah, itu yang membuat lemot di komputer saya, khususnya ini komputer saya loh. Kalau di komputer kalian semua bisa dicek, nanti penyebabnya bisa diketahui. Kalau ini sampai mentok-mentok, berarti kan otomatis penyebab lemotnya itu ada di RAM-nya. Jadi gimana solusinya? Ya upgrade RAM. RAM-nya di-upgrade ke yang lebih tinggi. Gitu. Kalau PC atau laptop ya itu dibelikan RAM yang lebih besar intinya. Terus kalau di CPU ini sampai mentok-mentok, ketika dipakai itu kadang lemot, kadang enggak, kadang lemot banget gitu ya. Ini misalnya grafiknya itu sampai mentok-mentok, berarti CPU-nya itu enggak mampu untuk menjalankan sistem operasi Windows yang diinstal di laptop atau komputer teman-teman semua. Jadi solusinya
upgrade prosesor untuk tipe yang lebih tinggi atau di atasnya gitu ya, begitu intinya. Terus kalau di misalnya itu grafiknya itu pol-polan yang ada di disk ini atau SSD, nah itu penyebabnya ada banyak ya. Mungkin karena disknya atau SSD atau hard disk itu memorinya penuh, itu bisa menyebabkan lemot. Tentu saja karena proses dari sistem operasi itu membutuhkan disk juga, apalagi kalau kita memindah-mindah file atau menghapus atau menambah, itu kan disk itu penting di sistem operasi Windows. Ini aman ya kalau disk saya. Dan penyebab yang lainnya mungkin harddisknya udah mulai mau rusak itu ya, biasanya ditandai kalau nyalain itu enggak sekali nyala, kadang ada error apa sebelum masuk ke bootingnya dan sebagainya, itu kalau di memori disknya. Oke, seperti itu. Jadi 3 ini harus penting diperhatikan kalau misal pas posisi lemot gitu ya. Jadi nanti bisa diketahui mana sih hardware yang harus di upgrade. Kalau ini semuanya aman tapi kok masih lemot, berarti masuk ke menu proses. Nah di sini nanti kalau ada aplikasi yang memakan resource besar itu ditandai ini ya, ini loh, warnanya itu tebel. Kalau membutuhkan resource yang besar sekali itu biasanya menjadi merah. Nah perhatikan di bagian mana yang menjadi merahnya. Misal di RAM-nya ya, ini di memori atau RAM. Ini Google Chrome ini membutuhkan resource yang besar, misalnya ini merah ya. Oh berarti penyebabnya adalah di Chrome-nya membutuhkan resource yang sangat besar, entah itu karena ada virus atau yang lainnya. Jadi solusinya adalah upgrade memori atau close dulu Google Chrome dan uninstall kemudian install lagi, itu solusinya. Atau menghapus chat sama apa itu gandengannya itu. Nah itu. Terus di bagian bawah sini itu ada background process, itu artinya software atau driver yang berjalan di background. Jadi tanpa kita membuka aplikasi tersebut dia udah jalan sendiri. Ini ada banyak ya. Ini ada banyak karena ada bagian-bagian sistem operasi Windows-nya membutuhkan itu. Nah, di sini ada Windows Process. Ini file-file pentingnya dari router OS. Kalau ini bisa diatur sih. Nah, ini kan start masuk ke sini. Kemudian Microsoft Edge, padahal saya nggak membuka, dia ada ininya membutuhkan memori RAM-nya. Dan ini Fastone Screen Recorder ini yang saya pakai buat rekam screen recorder, itu berjalan background masuknya ya nanti kalau digunakan. Kemudian ada AnyDesk untuk remote. Jadi ini bisa diatur untuk dijalankan secara otomatis atau enggak, itu bisa diatur servisnya. Nah kalau misalnya ini ada software yang sekiranya tidak penting tapi kok memakan resource yang banyak di bagian CPU atau memori atau disk, itu kita end saja dengan klik kanan kemudian end task, artinya kita mengclose aplikasi tersebut atau software tersebut. Itu ya untuk analisanya, cara cepat mengetahui apa sih penyebab lemot dari komputer atau laptop itu.
Jadi sebelum masuk ke hardware-nya, oh apa sih ini paling CPU-nya, belum tentu. Jadi bisa dimonitor di bagian ini, kecuali kalau nggak bisa masuk ke bagian halaman depan Windows-nya, itu baru ke bengkel atau menduga-duga apanya gitu ya. Itu kalau saya biasanya sebelum masuk ke bengkel itu saya oprek sendiri. Oke, seperti itulah untuk caranya. Kemudian di sini ada banyak menu lagi ya. Sini ada banyak menu. Itu saja untuk caranya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar kalau ada yang ingin ditanyakan atau mau request tutorial tertentu, bisa sampaikan lewat kolom komentar. Kalau saya bisa, nanti saya buatkan videonya. Terima kasih. Salam Bakpao TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.